Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Ayu Tiana dari kelas 3 PSA. NIM saya 1917202042. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas mata kuliah Ekonomi Manajerial yang terdiri dari dua materi. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial, dan yang kedua ada konsep permintaan dan penawaran. Langsung saja kita ke materi selanjutnya teman-teman. Materi pertama yaitu pengertian ekonomi manajerial. Apa itu ekonomi manajerial? Ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Ada 3 masalah keputusan manajerial. Yang pertama yaitu profit organization, yang kedua perusahaan nirlaba atau rumah sakit atau universitas, dan yang ketiga yaitu badan pemerintah. Ada 3 keterkaitan di ekonomi manajerial. Yang pertama yaitu keterkaitan antara ekonomi manajerial dengan teori ekonomi. Ada 2 yaitu ekonomi mikro dan juga ekonomi makro. Di ekonomi mikro meliputi ada konsumen individu, ada pemilik sumber daya dan perusahaan bisnis. Sedangkan di ekonomi makro ada output, pendapatan, pekerjaan, prestasi, konsumsi, dan harga secara keseluruhan atau agregat. Lalu keterkaitan ekonomi manajerial yang kedua yaitu dengan ilmu keputusan. Ada 2 juga teman-teman, yaitu matematika ekonomi dan juga ekonometri. Di sini matematika ekonomi bertujuan untuk menggambarkan dalam bentuk persamaan model ekonomi yang dipostulatkan oleh teori ekonomi, sedangkan ekonometri bertujuan untuk menerapkan peralatan statistik pada dunia nyata untuk mengestimasi model. Keterkaitan yang ketiga yaitu antara ekonomi manajerial dengan berbagai area fungsional ilmu administrasi bisnis. Yang pertama yaitu area fungsional. Apa saja yang termasuk area fungsional? Yang pertama yaitu ada akuntansi, yang kedua ada keuangan, yang ketiga ada pemasaran, yang keempat ada manajemen sumber daya manusia, dan yang kelima ada produksi. Sedangkan di sini ekonomi manajerial berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh keterkaitan di atas untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan manajerial sendiri ada beberapa tahapan teman-teman. Yang pertama yaitu menentukan tujuan perusahaan. Setelah kita menentukan tujuan perusahaan, kita akan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin akan menghambat tujuan tersebut. Setelah itu, kita mengidentifikasi berbagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu, kita memilih satu solusi terbaik, dan yang akhirnya kita akan implementasikan keputusan tersebut. Setelah mengetahui pengertian dan juga ruang lingkup ekonomi manajerial, sekarang kita akan belajar tentang teori perusahaan teman-teman. Yang pertama, pengertian perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan itu sendiri artinya adalah suatu organisasi yang menggabungkan atau mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan menciptakan atau memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Fungsi perusahaan sendiri yaitu untuk membeli input atau sumber daya berupa modal, tenaga kerja, atau bahan mentah yang akan diubah menjadi barang atau jasa. Tujuan dan nilai perusahaan. Tujuan perusahaan sendiri yaitu untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Setelah ini saya akan sedikit memberikan video tentang bagaimana cara menghitung nilai perusahaan teman-teman. Silakan disimak ya. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menghitung nilai perusahaan ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada PF lalu P1 per 1 ditambah R pangkat 1 ditambah P2 per 1 ditambah R pangkat 2 ditambah titik ditambah Pn per 1 ditambah R pangkat N. PF sendiri yaitu nilai sekarang dari laba. Sedangkan Pn yaitu laba yang diharapkan. Lalu ada R yaitu tingkat diskonto. Setelah kita mengetahui nilai sekarang dari laba, lalu kita akan menghitung nilai perusahaan itu sendiri.
teman-teman caranya. Sigma NT dikurangi 1 sama dengan TR T kecil dikurangi TC T kecil per 1 ditambah R pangkat T. TR sendiri artinya yaitu total revenue atau pendapatan total, sedangkan TC yaitu total cost atau biaya total. Itu teman-teman cara menghitung nilai perusahaan. Masih dalam teori perusahaan teman-teman, ada kendala dalam operasi perusahaan. Yang pertama yaitu ketersediaan input-input terbatas, dan yang kedua ada kendala hukum yang dihadapi oleh perusahaan, dan yang ketiga ruang pabrik atau gudang atau dana modal yang terbatas. Lalu ada masalah antara pemilik dengan pengelola atau prinsipal dengan agent. Yang pertama yaitu keterbatasan teori perusahaan, yang kedua yaitu masalah penguasaan. Selanjutnya ada sifat dan fungsi dari laba. Laba sendiri ada dua jenis teman-teman, yaitu laba bisnis dan juga laba ekonomi. Laba bisnis sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit, sedangkan laba ekonomi pendapatan dikurangi biaya eksplisit lalu dikurangi juga dengan biaya implisit. Lalu ada teori laba teman-teman. Yang pertama yaitu teori laba dalam menghadapi risiko, yang kedua teori laba karena pergesekan, yang ketiga teori laba monopoli, yang keempat teori laba inovasi, dan yang kelima teori laba efisiensi. Selanjutnya ada fungsi laba. Yang pertama menandakan konsumen menginginkan output industri yang lebih banyak, yang kedua ganjaran dari efisiensi lampu besar tersebut, yang ketiga memberikan sinyal yang penting untuk realokasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya kita lanjut ke materi kedua ya teman-teman, yaitu tentang konsep permintaan dan penawaran. Permintaan sendiri memiliki pengertian kuantitas barang atau jasa yang mampu dibeli oleh konsumen selama periode waktu tertentu dan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ada harga produk X, ada pendapatan konsumen, ada juga harga barang atau jasa lain yang terkait, ada juga selera konsumen, dan faktor-faktor lain. Dalam menganalisis permintaan, ada beberapa variabel-variabel yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu variabel harga produk X, dan yang kedua adalah variabel selain harga yang bisa disebut dengan demand determination. Perubahan fungsi permintaan terjadi apabila salah satu variabel penentu permintaan di luar harga produk berubah nilai, maka akan menghasilkan fungsi permintaan baru. Lalu ada juga fungsi penawaran. Penawaran sendiri memiliki pengertian kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan untuk dijual di pasar yang bergantung pada sejumlah besar variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran yaitu ada harga produk X yang ditawarkan, lalu ada harga input atau bahan baku, dan juga ada harga produk lain yang berkaitan dengan produksi, dan juga ada tingkat teknologi. Sama dengan fungsi permintaan, perubahan fungsi penawaran terjadi apabila salah satu variabel penentu penawaran selain harga produk mengalami perubahan nilai, maka akan menghasilkan fungsi penawaran baru. Itulah sedikit materi dari saya. Apabila banyak kesalahan baik dari tutur kata maupun penampilan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.